Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ngetok 01, Ibu Nur Suafa SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngetok 01. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan satu hal apapun. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara, izinkan saya membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Ngetok 01 Ibu Nusuawa SPD. Yang ketiga pemaparan materi oleh calon guru penggerak oleh Ibu Unaisatul Fauzia. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Yang terakhir adalah penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Amin. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Nusuafa SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Ngetok 01 dan juga Bapak Guru dari SD Negeri Sumberjo yang sudah rawuh di sini. Yang kami banggakan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pati, beliau Ibu Unaisatul Fauzia SPD. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan hari ini kita diberi rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada panjenengan semua atas kehadiran panjenengan semua dalam acara ini untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh beliau calon guru penggerak angkatan 11. Kegiatan ini adalah salah satu kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 11 di modul 1.4 budaya positif. Sebagai informasi bahwa Bu Nafa atau Bu Unaisatul Fauzia ini adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran baik secara daring maupun secara luring. Daring di LSS sudah sampai pada modul 1.4 di mana nanti Bu Unaisatul Fauzia ini akan menyelesaikan 3 modul. Di setiap modulnya nanti ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dilanjutkan 2.1, 2.2, 2.3 sampai dengan nanti modul 3.3. Harapan dari kami bahwa panjenengan semua sebagai satu keluarga SD Negeri Ngetok 01 ini nanti dapat bersama-sama nyengkuyung bareng kegiatan
calon guru penggerak angkatan 11 ini agar dapat sukses sampai nanti di panen karya. Tentunya dalam kegiatan yang akan dilalui Bu Nafa, baik itu tadi secara luring maupun secara daring, tentu perlu bantuan dari panjenengan semua, perlu kerjasama, perlu kolaborasi. Sehingga saya harapkan semua Bapak dan Ibu guru nanti dapat ikut serta berkontribusi dalam kegiatan dan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Bu Unaisatul Fauziah. Terlebih Bu Unaisatul Fauziah ini adalah guru agama Islam, di mana tentunya bukan hanya 1 atau 2 kelas yang akan diajar atau diambil oleh beliau, tapi banyak kelas, yaitu 6 kelas. Jadi tentu butuh kolaborasi dan kerjasama dari panjenengan semua. Dan untuk acara ini nanti tentang pemahaman budaya positif ini nanti, saya harapkan Bapak Ibu guru dapat berperan aktif dalam kegiatan diseminasi budaya positif ini dengan penuh perhatian dan antusias, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Nafa nanti dapat kita pahamkan semua, kita mempunyai penyamaan persepsi yang sama, kita dapat melaksanakan kegiatan yang dapat menunjang dari budaya positif di SD Negeri Ngetok 01 ini. Harapannya nanti SD Negeri Ngetok 01 ini dapat berbudaya positif yang dapat kita lakukan setiap harinya, setiap menitnya, bahkan setiap detiknya. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada Ibu Unaisatul Fauziah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ngetok 01, yaitu Ibu Nur Zu'afah, dan rekan-rekan guru di SD Negeri Ngetok 01 mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita pada siang hari ini bisa diberi kelancaran dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah sholawat ma'asalam, semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga besok di yaumil qiyamah nanti kita semua diberi syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya akan memaparkan tentang materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Next please. Sebelum kita memulai, kita bisa melakukan senyum selama 30 detik biar kita terlepas dari lelah kita, terlepas dari tadi karena kita sudah mengajar anak-anak, biar kita lebih fokus dan lebih fresh lagi. Ayo Bapak Ibu, kita tersenyum 30 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, selanjutnya Luiswa sudah 30 detik ya, belum? Kita Harus separuh, Bu. kembali biar kita lebih bisa
Nova belum senyum, Pak. Senyum Pak Nova. Nah, sebelum kita mulai di inti budaya positif, kita melakukan ice breaking dulu. Siap? Siap. Oke. Ice breakingnya apa, Bu Niswa? Nah, tebak kata. Karena Bu Nova biasanya itu melihat TikTok. Nah, ini terinspirasi dari TikTok. Kita akan menebak gambar. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab ya. Selanjutnya ini ya, tebak katanya apa? Biasanya Bu Jusi. Potongan diskon. Hampir. Harga. Iya benar Pak. Potongan harga. Kalau seperti ini biasanya gubernur. Nah, sukanya gubernur ada Angkat tangan. salah. Tantangan seru. Oke. Betul sekali Pak. Biasanya masih sering ini masih ada biar kita lebih semangat lagi. Kita ice breaking terlebih dahulu dengan bergerak. Mohon Bapak Ibu bisa berdiri. Nanti kita melaksanakan ice breaking untuk melatih konsentrasi kita. Tidak hanya murid. Di depan monggo. Maju semuanya. Monggo. Boten. Monggo Bu. Nyeker tau. Bersepatu, muridnya bersepatu. Nggih, aman. Tidak bisa di Bluetooth. Nggih. Iku ya langsung kan. LCD bisa nih, Bu. Iya, banter kok, Bu. Nah, ayo kita menggerakkan badan kita biar tidak kaku, biar tidak lemas. Nah, sam. Nyanyi ya, nyanyi. Lebih tekan lagi Bapak Ibu. Lebih tekan lagi Bapak Ibu. Apa itu benar? Wah, ini tambah. Wah, Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih bisa duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Nah. Selanjutnya Bu Niswa. Nah, selanjutnya sebelum kita memasuki inti, kita bisa membuat kesepakatan forum destinasi terlebih dahulu. Yang pertama adalah menghargai siapapun. Nah, nanti ketika ada tanya jawab atau pada saat presentasi bisa semua Bapak Ibu guru
Yang ketiga adalah sersan, serius tapi santai. Tidak usah terlalu laku, kita serius tapi sambil santai. Apa ada tambahan lagi Bapak Ibu guru? Tepat waktu, Bu. Tepat waktu Bu Risma. Ada lagi Bapak Ibu guru? Setelah tepat waktu apa? Boleh sambil HP silent, Bu. HP silent, oke. HP-nya di silent dulu Bapak Ibu biar tidak mengganggu. Nah. Ada lagi atau sudah? Cukup, Bu. Cukup, oke. Cukup Bu Niswa. Berarti kesepakatan pada siang hari ini adalah menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga serius tapi santai. Yang selanjutnya tepat waktu dan HP di silent terlebih dahulu. Oke, kita dapat melanjutkan kegiatannya. Nah, dalam konsep budaya positif ini itu ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, kita bisa kita akan belajar pada siang hari ini tentang budaya positif. Next, bisa. Nah, budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dengan penerapan budaya di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi, nah setiap murid di sekolah itu pasti memerlukan teladan. Nah, teladan di sekolah itu adalah salah satunya guru. Guru itu digugu dan ditiru. Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik harus menjadi teladan agar anak memiliki budaya positif. Selanjutnya Bu Niswa. Nah, di sini ganti saya yang bertanya pada Bapak Ibu guru. Apa yang terbesit dalam hati Bapak Ibu tentang disiplin positif? Siapa yang mau menjawab disiplin positif itu apa? Baru mendengar disiplin positif. Halo? Nah, apa Bu Rohana? Bu Yusiki yang baru anget-anget dari CDP Angkatan 9. Terima kasih. Perkenalkan nama saya senior. Dari kelas 1. Disiplin positif adalah Sebuah apa ya? Berdiri. mikir ono. Saya tak panenane. Aman. Sebenarnya. Nek ora tok jawab iki jenenge. tes. Disiplin positif Adalah mengarahkan sasi luruk banter wis tua suaraku wis gak usah ya. Disiplin positif itu mengarahkan tindakan Atau mengarahkan pandangan sebagai sebagai perilaku yang mencerminkan bahwa anak itu melakukan sebuah kebajikan. Segala sesuatu yang mengarahkan untuk kebajikan. Ya betul sekali Bu Yus. Berarti menurut Bu Yus disiplin positif itu adalah sebuah tindakan untuk mengarahkan peserta didik agar memiliki nilai-nilai kebajikan. Itu betul sekali yang dikatakan Bu Risma. Jadi disiplin positif adalah Bu Risma. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin.
yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebagai jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Sedangkan disiplin positif menurut saya adalah suatu cara dalam penerapan disiplin yang mengajarkan anak dalam bertanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Hampir sama dengan Bu Yus tadi ya, berarti disiplin positif merupakan penerapan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab dalam melakukan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya Bu Siswa, nah di sini ada sebuah foto Bapak Ibu guru di SD Negeri Ngetok 01. Kami memiliki disiplin positif yang dilaksanakan setiap pagi, yaitu 5S. Nah, 5S itu apa? Bu Niswa, 5S apa Bu Niswa? Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oke, betul sekali. Nah, dalam hal ini, di situ Bapak Ibu guru kalau di SD Negeri Ngetok 01 biasanya disebut welcome team. Nah, setiap pagi Bapak Ibu guru memberi senyum kepada anak-anak pada saat mau pergi sekolah dengan salam, kemudian kita saling dengan anak, sehingga kita mengajarkan secara langsung kepada anak ketika di rumah kita bisa menerapkannya. Misalnya kepada bapak ibunya kita harus salam, kita harus saling, kita harus senyum seperti itu. Itu adalah salah satu dari disiplin positif yang dilakukan di SD Negeri Ngetok 01. Nah, penjabarannya adalah 5S itu termasuk kedisiplinan yang merupakan kunci keberhasilan siswa dalam meraih cita-citanya. Tanpa kedisiplinan sangat mustahil bagi seorang siswa dapat meraih kesuksesan di masa depan. Gerakan 5S yang di beberapa sekolah menjadi push bagi kesiswaan dilakukan setiap hari selama pembelajaran sekolah. Di pagi hari, secara bergiliran beberapa guru berjajar di gerbang sekolah menyambut kehadiran para siswa dan guru atau karyawan lainnya dengan saling senyum, menyapa, dan bersalaman. Dengan saling senyum, sapa, dan salam di pagi hari akan berlanjut pada kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan demikian, kegiatan 5S dapat diyakini tidak hanya dapat mendorong relasi antar warga sekolah menjadi lebih harmonis, baik antar siswa, antar guru, antar karyawan, maupun antar semua warga sekolah sebagai keluarga besar, dan dapat menjadi bagian gerakan pembiasaan untuk mendisiplinkan siswa. Nah, itu adalah salah satu budaya positif yang berupa disiplin di SD Negeri Ngetok 01. Selanjutnya, kita akan melihat sebuah video. Bapak Ibu guru bisa melihat ke layar sebentar. Ada sebuah video tentang disiplin. Mungkin mau jenengan di mana? Kita nomor
Nah, dari video tadi yang ditanyakan, menurut Bapak Ibu Guru apa yang dapat diambil? Ayo Bu Nurul, apa yang dapat diambil pembelajarannya? Dari video tadi. Delok pula layang-layang. Atau mau Bu Lilis? Ayo Bu Lilis, tadi dari video yang ditayangkan tadi menurut Bu Lilis apa yang dapat diambil sebagai murid dan sebagai guru? Terima kasih Bu Naka. Kalau untuk sebagai murid itu harus bisa menggunakan waktu dengan seefisien mungkin. Artinya pada waktu belajar, ya belajar, pada waktu bermain, bermain seperti itu. Nah, kalau untuk Betul sekali Bu Lilis, dari apa yang kita lihat tadi, kita mengajarkan bahwa sebagai seorang murid itu harus mengetahui tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya sebagai anak itu apa? Ya belajar. Ketika ada tugas bagaimana dari Bapak Ibu Guru? Ya harus dikerjakan semaksimal mungkin. Itu betul sekali, kita harus menghargai waktu, disiplin waktu. Sebagai contohnya adalah video tadi. Lanjut Bu. Nah, dari video tersebut dapat disimpulkan bahwa disiplin itu harus diterapkan pada peserta didik agar anak memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan suatu hal. Lanjut. Nah, sekarang yaitu nilai-nilai kebajikan. Menurut Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu contohnya seperti apa? Bu Rohan, seperti apa Bu Rohan nilai kebajikan itu? Disiplin. Oke, kalau Pak Aan, apa Pak Aan nilai kebajikan? Contohnya Tanggung jawab. betul sekali. Kalau Bu Yus? Jujur. Jujur. Pak Nova? Amanah. Amanah. Kalau Bu Nurul? Percaya diri. Adil. Kalau Bu Tuti apa Bu Tuti? Bojone nek dikemati kenapa? Sopan terhadap guru. Oke. Semua yang dikatakan Bapak Ibu guru sangat betul sekali. Itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa bagian. Menurut profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Betul sekali. Sudah hafal di luar kepala pokoknya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan keenam, bernalar kritis. Sedangkan menurut Ibu Primary Years Program itu ada beberapa. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Sedangkan menurut 9 pilar karakter itu ada banyak sekali di sini. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Sedangkan keterampilan hidup yang harus kita ada beberapa bagiannya, dimensinya. Yang pertama, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sedangkan petunjuk hidup yaitu peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, dan usaha. Nah, di sini di SD Negeri Ngatoran 1 yang kita lakukan, nilai kebajikan yang kita terapkan
Nah, contoh kegiatan. Nah, di SD Negeri Ngetok 01 ini kegiatan nilai kebajikan di SD Negeri Ngetok yang pertama adalah sholat duha. Di SD ini, di SD saya itu kami melaksanakan kegiatan sholat duha untuk apa? Saya ingin mengajarkan anak-anak bahwa tidak hanya sholat wajib saja yang kita lakukan, tetapi ada yang namanya sholat sunnah. Salah satunya adalah sholat duha. Kemudian yang tahun lalu disebut Senin religi karena ada sekarang tahun ajaran baru sudah berganti dengan Senin religi. Yang dapat dilakukan Senin religi itu apa saja, yaitu tahlil dan sholat. Saya ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada peserta didik agar anak itu memiliki karakter religius sehingga nanti dia dapat hidup bermasyarakat itu dengan tenang, dengan bahagia, karena dia sudah mendapatkan amalan-amalan untuk bermasyarakat baik di dunia maupun di akhirat, salah satunya yaitu tahlil dan sholat wajib. Kemudian pada pembiasaan pagi, nah pembiasaan pagi di sini itu sangat luar biasa sekali, yaitu ada pembiasaan Asmaul Husna. Asmaul Husna di sini itu anak tidak hanya yang membaca 1, 2, tidak, tetapi di semua anak di sekolah SD Negeri Ngetok 01 sudah bisa membaca Asmaul Husna. Baik kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah luar biasa sekali, sudah bisa dan dapat menerapkan perilaku sesuai dengan Asmaul Husna. Lanjut Bu Niswa. Nah, ini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Anak-anak sangat kreatif dengan membuat es krim. Nah, pembuatan es krim ala anak-anak yaitu dengan membuat terbuat dari susu UHT, kemudian ada es batu, kemudian dikasih di dalam wadah, diputar-putar nanti menjadi es krim tersendiri. Ada garamnya juga itu. Itu sangat kreatif, itu juga dapat menjadi salah satu contoh di SD Negeri Ngetok 01 yang begitu kreatif untuk kehidupan sehari-harinya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang selanjutnya yaitu anak-anak mandiri, belajar mandiri, bagaimana cara mengukur apa itu ya, sebuah diameter itu ya, mengukur diameter solar cell. Nah, itu guru itu mengajarkan anak kepada anak agar bisa belajar mandiri, tidak yang gerke. Nah, itu salah satunya. Dan selanjutnya yaitu kita sebagai guru mengajarkan anak-anak untuk saling bekerja sama, saling bergotong royong, yaitu dengan kegiatan Sabtu bersih. Nah, di SD Negeri Ngetok 01 itu ada kegiatan Sabtu bersih. Jadi semua warga, tidak hanya murid tetapi guru juga ikut berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan Sabtu bersih ini. Nah, dalam motivasi perilaku manusia selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Yang Bapak ingat-ingat motivasi perilaku itu apa? Contohnya gini aja, langsung saja. Misalnya tadi Bapak Ibu guru berangkat sekolah itu karena memiliki motivasi seperti apa? Misalnya agar dipuji bulan, biar aku dipuji-puji, diupuk-upuk sama Bapak Ibu kepala sekolah misalnya. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, karena ASN, kata Buyus biasanya takut dipecat karena P3K itu kontrak. Atau dari panggilan hati misalnya, ya itu kewajiban saya sebagai guru ya harus berangkat misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya Bu Yus tadi atau Pak An tadi motivasi saat berangkat sekolah itu apa? Boleh dari yang itu atau di luar dari ketiga hal itu? Ketemu anak-anak olahraga, Bu. Oh iya, kepengen ketemu anak-anak, kangen, kepengen olahraga
ada. Oke, sangat religius sekali Bu Yesi itu. Sebagai ibadah ya betul. Nah, itu adalah motivasi perilaku manusia itu sangat berbeda-beda. Ada yang tadi ingin ketemu anak-anak, saya kangen Bu. Kalau di rumah itu saya jenuh misalnya. Ketemu anak-anak ya saya senang sekali guyon, belajar. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, dari motivasi tadi itu ada 3 motivasi bisa termasuk salah satunya tadi. Yang 3 motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti seperti yang motivasi kedua, takut dipecat. Itu termasuk motivasi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti termasuk motivasi ekstrinsik di luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berarti termasuk tadi yang motivasi pertama, biar dipuji kepala sekolah, ih guruku masuk ke pemene misalnya. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Dan yang selanjutnya yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi yang paling penting, yang paling baik tersendiri. Itu adalah motivasi ketiga, yaitu salah satunya sebagai tadi ibadah misalnya, atau dari hati, panggilan hati. Itu termasuk motivasi yang ketiga atau dengan motivasi intrinsik. Nah, ini dijelaskan motivasi yang paling baik adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri atau intrinsik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi inilah yang kita harapkan pada peserta didik agar mereka memiliki nilai-nilai kebajikan. Sekarang adalah tentang hukuman, konsekuensi, restitusi. Dari ketiga hal ini biasanya yang Bapak Ibu dengar itu yang bagian apa? Hukuman, hukuman. Kalau Pak Aan apa? Hukuman. Hukuman. Oke, kalau Bu Yus? Hukuman. Kalau Pak Nova? Hukuman. Kalau Bu Nurul? Hukuman semuanya. Oke. Nah, kita baru akan menjelaskan yang hukuman itu yang bagaimana, yang konsekuensi dan restitusi. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Hukuman adalah suatu tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan. Biasanya itu seperti menggentak, itu termasuk hukuman. Menghardi, atau misalnya ada yang terlambat, kamu terlambat, tolong mengelilingi lapangan 10 kali misalnya. Itu termasuk hukuman secara fisik. Jadi kita sebagai guru tidak boleh menjadi seorang guru penghukum. Tetapi dilanjutkan, sebelum itu kita lanjutkan dulu konsekuensi. Nah, konsekuensi itu apa? Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada seseorang atas pelanggaran dari aturan yang telah disepakati bersama. Dalam hal konsekuensi ini, contohnya si A menumpahkan air di lantai. Jadi konsekuensinya seperti apa? Harus dibersihkan. Oke, betul. Harus dibersihkan. Yang ketiga adalah restitusi. Yang restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam hal restitusi ini contohnya seperti ini. Misalnya, yang kemarin adalah si Feli. Nah, Feli kelas 4. Itu dia terlambat masuk sekolah. Kalau berangkat jam 7 lebih terus. Nah, jadi kita sebagai guru tidak boleh kamu terlambat harus mengepel misalnya. Itu namanya hukuman, kita tidak boleh. Tapi kita sebagai guru harus menjadi restitusi. Restitusi apa? Ditanyakan terlebih dahulu misalnya, Mbak Feli, kamu kenapa terlambat? Alasannya apa misalnya? Kemudian kalau dijawab berarti alasannya saya berangkat kesiangan. Nah, kita tanyakan keyakinan kelas, apakah dia
sampai kita langsung menghukum tanpa kita menanyakan sebuah alasan si anak. Lanjut Bu. Nah, ini ada beberapa tabel tentang identitas gagal dan identitas sukses. Dari hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Jadi hukuman itu pasti menyakitkan, baik verbal ataupun fisik itu pasti menyakitkan. Kemudian kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kemudian yang restitusi itu merupakan pilihan, dikasih pilihan cara menyelesaikannya bagaimana, itu adalah restitusi. Kemudian murid akan tersakiti kalau hukuman seperti itu, pasti tersakiti, bisa disuruh berlari pasti tersakiti, dia capek. Kemudian konsekuensinya apa? Murid atau anak dibuat tidak nyaman, pasti tidak nyaman, bisa dikasih tadi konsekuensinya seperti yang sudah saya contohkan. Kemudian restitusinya adalah murid atau anak mendapatkan penguatan. Kalau restitusi itu tidak ada hukuman, tapi kita memberikan penguatan dan cara menyelesaikan masalah dengan baik. Lanjut Bu. Ini sama, bisa dibaca Bapak Ibu. Contohnya murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, berarti konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan, konsekuensinya harus taat. Kemudian restitusinya apa? Anak belajar memecahkan masalah, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, dari yang tadi saya jelaskan, sekarang Bapak Ibu yang akan saya tanya. Ada 3 pertanyaan nanti. Jadi siap-siap ya Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit. Pak Hasan marah sekali karena Eno sudah seringkali terlambat. Tanpa berpikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh berlari keliling lapangan basket sebanyak 10 kali. Tindakan Pak Hasan di sini adalah sebuah penerapan yang apa? Hukuman. Oke, betul guru. Tepuk tangan buat guru. Lanjut Bu Islam. Pertanyaan kedua, Siti mencoret-coret di buku Tini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan di buku Tini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapannya apa Bu Risma? Konsekuensi. Oke, betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Risma. Berarti tadi sudah mengingat-ingat apa yang sudah saya jelaskan. Pertanyaan terakhir buat Pak Aan yang senyum-senyum. Bu Deni sedang memanggil desa karena sedang bertengkar kepada temannya. Lalu Bu Deni bertanya tentang alasannya bertengkar dengan temannya. Kemudian menanyakan kepada desa tentang keyakinan kelas yang telah dilanggar. Kemudian bagaimana desa cara menyelesaikan masalahnya. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapannya sebagai apa Pak Aan? Restitusi. Oke, semua guru dia sudah mengatakan satu hebat. Lanjut Bu Islam. Nah, betul sekali tadi yang pertama jawabannya hukuman, kedua konsekuensi, ketiga adalah restitusi. Lanjut. Nah, kita karena sudah mendengar tadi beberapa, ini ada videonya tolong ditayangkan di siswa. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu guru ada sebuah video. Nah, kalau saya melihat video ini menangis biasanya, sangat sedih. Saya nyampe sing ikut sing ke India itu. Jajal ngono guru newangi. Jadi itu ada tidak boleh ya dulu. Lah ya jajal newangi. Tidak boleh. Itu termasuk apa yang tidak boleh. Lagi
seperti itu. Ini biar kelihatan Bapak Ibu dan Bapak gurunya baru sadar apa yang dilakukan si anak, kenapa sampai terlambat. Nah, dari video tadi, menurut Bu Nur itu bagaimana Bu Nur? Saya sangat berempati sekali dengan anak sekecil itu yang punya tanggung jawab seperti hal tersebut. Kemudian juga mungkin dari Pak gurunya itu kurang langsung belum mempunyai restitusi. Jadi dia lebih ke langsung menghukum. Ya betul sekali yang dikatakan Bu Nur, bahwa si guru itu tidak, ini total pentingnya restitusi seperti ini. Jangan sampai kita seperti dari Pak Guru tadi langsung menghukum, telat hukum, tidak seperti itu. Kita belajar dari video tadi, kita menanyakan terlebih dahulu. Pentingnya restitusi seperti ini, menanyakan alasannya kenapa dia sampai terlambat. Jangan sampai kita sebagai guru akan menyesali perbuatan kita. Wes tak hukum ternyata dia terlambat karena tadi mengurus ibu Jadi jangan sampai kita seperti itu. Itu adalah pentingnya dari restitusi. Nah, mana dari video tadi adalah bahwa sebagai guru kita tidak boleh langsung memberikan hukuman kepada anak. Kita harus bertanya tentang alasan mereka dan menyelesaikan masalah anak dengan restitusi. Betul sekali. Pentingnya restitusi adalah sebagai contoh tadi. Nah, sekarang adalah keyakinan kelas atau sekolah. Biasanya kalau pas ajaran baru pasti Bapak Ibu guru membuat keyakinan kelas masing-masing. Contohnya, nah siapa yang mau memberikan pengalaman dari keyakinan kelas atau sekolah? Bu Lilis kah? Ayo Bu Lilis. Keyakinan kelas itu yang seperti apa? Keyakinan kelas adalah sebuah kesepakatan yang dibuat bersama guru dan siswa yang tujuannya aturan tersebut tidak boleh dilanggar, seperti itu. betul sekali. Sebuah keyakinan itu kesepakatan antara guru dan murid agar guru baik guru atau murid itu tidak akan melanggar kesepakatan
kesepakatan tersebut. Lanjut Bu Niswa. Nah, ini adalah mengapa keyakinan kelas. Kenapa kok tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kok sampai keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi di sini keyakinan kelas itu tidak memandang latar belakang. Kita membuat kesepakatan bersama. Jangan sampai yang membuat kesepakatan antara murid dan guru melanggar. Jadi baik guru maupun murid harus tetap menaati keyakinan kelas tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah cara atau prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid, kemudian ditempel di kertas besar. Selanjutnya yaitu menyusun keyakinan dan mengganti kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Kemudian pendapatnya dicatat. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama. Yang keenam, keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang terakhir adalah ditempel di dinding. Biar ingat, tidak hanya muridnya sekudune yang harus menaati keyakinan kelas, tapi kita sebagai guru itu adalah contoh. Diingat-ingat adalah kita sebagai guru adalah teladan bagi murid. Lanjut Bu. Nah, ini adalah dokumentasi membuat kesepakatan di kelas 5. Oke, itu ada anak-anak menempel kesepakatannya, ada yang disiplin, ada yang tepat waktu, kemudian harus mengerjakan PR. Itu adalah kesepakatan di kelas 5 yang sangat luar biasa sekali. Lanjut Bu. Nah, jadi tujuan keyakinan kelas itu untuk apa saja? Ya, ini ada beberapa. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang aman, saling menghormati dan kondusif. Yang kedua, meningkatkan disiplin dan keteraturan kelas, meningkatkan fokus dan konsentrasi siswa, membangun rasa hormat dan tanggung jawab, meningkatkan komunikasi dan kerjasama, serta meningkatkan motivasi belajar. Itu adalah tujuan kita membuat keyakinan kelas. Namun dalam membuat keyakinan kelas juga pasti ada revisi, ditinjau seperti prosedur dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kesepakatan kelas akan ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak sesuai kebutuhan ya harus direvisi. Jangan kita menggunakan kesepakatan kelas yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Kemudian siswa akan dilibatkan dalam proses peninjauan dan revisi kesepakatan kelas. Yang boleh meninjau itu tidak hanya guru, ojo ambil guru-guru untuk direvisi keyakinan kelasnya, tetapi kita melibatkan murid. Jangan sampai kita langsung merevisi kesepakatan kelas, tapi harus melibatkan murid juga. Lanjut Bu. Sekarang adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Nah, di sini akan saya jelaskan. Kebutuhan dasar manusia adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif. Dengan memenuhi kebutuhan ini, guru dapat membantu siswa tidak hanya dalam aspek akademis, tetapi juga dalam perkembangan sosial dan emosional mereka. Ini akan berkontribusi pada pembentukan karakter dan kesiapan siswa untuk menghadapi tantangan di masa depan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai guru itu tidak hanya mengajar saja dalam aspek akademis, tetapi juga kita dapat melakukan perkembangan sosial dan emosional. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa saja?
kebebasan, kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup itu yang bagaimana? Nah, ini yang bertahan hidup adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar individu dapat terus hidup dan berfungsi secara fisik. Ini mencakup kebutuhan makanan, air, dan tempat tinggal atau kesehatan. Berarti seperti kebutuhan pokok. Kalau pelajaran IPS itu kan ada kebutuhan pokok, ada kebutuhan sekunder, tersier ya Bu. Nah, ya. Berarti ini adalah yang kebutuhan pokok, ada makanan, air, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu yang bagaimana? Itu yang kebutuhan emosional yang berkaitan dengan hubungan sosial. Individu membutuhkan cinta dan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Kebutuhan ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan identitas diri. Betul sekali yang dijelaskan dari kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Jadi seorang guru itu tidak hanya membutuhkan tadi makanan, air, dan tempat tinggal, tapi juga kasih sayang kita. Kita merupakan pengganti orang tua di sekolah. Jadi orang tuanya murid di sekolah ya bapak ibu guru seperti itu. Jadi kita harus memberikan curahan kasih sayang dan perhatian kita. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan pengakuan. Dalam hal ini itu bisa diakui atau dihargai atas kemampuan dan prestasi yang dimiliki. Anak itu biasanya tidak butuh hadiah, tapi butuh pengakuan. Misalnya cak lomba, menang, pasti kepengen dipuji oleh bapak ibu gurunya atau orang tuanya. Itu adalah kebutuhan pengakuan. Ini Mas Alif pinter, sudah hebat, dapat juara 1. Itu adalah termasuk pengakuan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan itu yang seperti apa? Kebutuhan untuk memiliki kontrol atas hidup dan pilihan yang diambil. Biasanya kita kalau pas pembelajaran itu kan menanyakan kepada anak, kepengen apa sih belajarnya misalnya. Strateginya Bu, aku si A misalnya, si A kepengen gambar aja Bu, dengan cara saya gambar boleh? Boleh. Bu, kalau saya kepengen langsung maju, saya presentasikan, boleh. Itu namanya adalah kebebasan. Kemudian yang selanjutnya adalah Bu Niswa, ayo Bu Niswa. Nah, ini adalah yang ditunggu-tunggu anak-anak biasanya, kesenangan. Kesenangan itu yang berkaitan apa? Pencarian pengalaman positif dan menyenangkan dalam hidup. Anak itu juga butuh kesenangan. Contohnya kalau di sekolah melakukan apa ya ini? Outing class, seperti yang kita lakukan sebelum tahun ajaran baru. Tidak hanya kita bersenang-senang kepada murid dan guru, tapi kita mengajarkan anak tentang pengalaman, tapi yang menyenangkan, yang bermanfaat seperti itu. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Lanjut Bu Niswa. Di sini selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol itu menurut Bapak Ibu, yang Bapak Ibu ketahui itu yang bagaimana posisi kontrol itu? Ayo Bu Yus. Mengendalikan, oke, sudah betul. Lanjut. Nah, 5 posisi kontrol ini, kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum biasanya itu menggunakan fisik atau verbal, misalnya patuhi aturan saya atau awas kamu, bisa seperti itu kan termasuk ancaman, berarti itu hukuman. Kamu selalu saja salah, seperti itu, menghardik. Kemudian yang membuat rasa bersalah itu biasanya guru akan bersuara lemah lembut, tetapi seperti bagaimana ini contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu kalau kamu melakukan seperti itu? Itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi kalau kadang kita juga melakukan seperti itu karena kita juga melihat kondisi si anak tadi. Kemudian kita posisi kontrol kita juga harus sebagai teman. Teman itu yang bagaimana? Teman itu ada positif, ada negatifnya. Kalau kita sebagai teman saja, contohnya ayo bantulah demi bapak ya, misalnya, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita sebagai guru itu boleh menjadi teman
teman boleh, tapi harus memiliki porsinya sendiri. Jangan sampai kita sama murid itu langsung teman akrab bestie misalnya, itu juga tidak baik untuk anak. Mungkin nanti bisa anak terlalu nyaburke kalau bisa Jawa. Kemudian lanjut, seenggaknya kita harus menjadi pemantau dan manajer. Pemantau itu yang bagaimana? Yang pertama, sanksi atau konsekuensinya kamu seperti itu apa? Itu ditanyakan, itu pemantau. Kemudian kalau yang manajer, manajer itu adalah posisi kontrol guru yang harus dilakukan. Jangan sampai sebagai penghukum. Diingat-ingat Bapak Ibu guru, jangan sampai kita sebagai penghukum, kita harus sebagai manajer. Contohnya tadi kita menanyakan alasannya, kemudian keyakinan kelas, kemudian cara kamu memperbaiki kalau kamu seperti itu apa, bagaimana, itu yang harus kita terapkan pada murid. Guru harus memiliki posisi kontrol manajer. Lanjut Bu. Ini ada identitas gagal, identitas berhasil. Nah, ini ada penghukum, guru berbuat menghardik, berarti menunjuk-nunjuk, ngamuk-ngamuk. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah biasanya. Kemudian teman membuat alasan untuk murid-muridnya, "Wes saja kok tak kuat, bu guru ae wis sing ngandani." Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau yang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Kemudian lanjut Bu. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama itu menstabilkan identitas kita. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Contohnya gini, iya betul, Bu Nano juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu. Setiap manusia juga pasti memiliki kesalahan. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah biasanya kita menanyakan alasan kamu melakukan seperti itu apa. Gitu. Kemudian selanjutnya tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan kelas ya, jadi apa yang keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati bersama teman-teman. Apakah itu termasuk keyakinan kelas yang kamu langgar, itu yang bagaimana? Lanjut Miswa. Nah, ini langkah-langkah restitusi seperti tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan kelas. Lanjut Bu. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ayo tulis lagi. Satu jam 5 menit. Oke, itu tadi adalah tentang segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru tidak boleh sebagai penghukum atau berbuat rasa bersalah. Tetapi kita sebagai guru seenggaknya harus menjadi teman, pemantau, dan manajer. Itu adalah posisi yang harus kita laksanakan di sekolah sebagai guru. Sesi selanjutnya langsung saja ya Bapak Ibu. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Jangan banyak-banyak Bu. Apakah ada yang ditanyakan dari Bapak Ibu guru? Tidak ada, langsung aja. Ada Bu tadi. Tidak ada. Sudah Pak semuanya Bapak Ibu. Ada Bu, Pak Aan loh. Pak Aan mau tanya. Pak Hasan tadi sebagai apa? Pak Hasan tadi sebagai penghukum. Iya. Langsung. Atau mau ingin menanggapi dari presentasi ada kurangnya atau bagaimana Bapak Ibu, saya menerima saran dan kritik tidak apa-apa. Menanggapi Pak Hasan Bu. Pak Hasan inilah momen. Ada apa tidak Bu Guru, Bapak Ibu Guru? Tidak ada?
jelas Bu, Bon. Sudah jelas, oke. Jelas Bu. Ini menunggu atau mau nanti ada pertanyaan dari gurunya yang di luar sini atau bagaimana? Ya ada? Ya ada, lanjut. Oke. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila saya memiliki kesalahan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Dia itu dari mana semua? Ada, waduh, belum dibuka Bu. Tadi Pak Hasan dulu. Tanyanya oleh Pak Hasan lain kok Bu. Harus ada. Harus ada, oke. Yaudah saya tanya. Shoot. Siapa? Artis. Berdiri Bu. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Naisatul Fauziah. Pemaparannya sangat luar biasa. Jadi itu mengingatkan kita kembali 1 tahun yang lalu tentang budaya positif. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, jenengan menjadi calon guru penggerak angkatan 11 atau peran panjenengan dalam budaya positif yang ada di sekolah itu ada di mana seperti itu? Terus juga anak guru penggerak jenengan harus bisa menggerakkan selain dari murid juga dari guru. Tolong ini bisa jenengan paparkan penggerakannya bagaimana? Terima kasih dari pertanyaan guru yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya harus mikir. Peran saya kalau di SD ini itu kan saya sebagai guru pendidikan agama Islam. Pastinya semua kegiatan yang dari pendidikan agama Islam itu pasti bersumber dari saya. Yang dipegang di sekolah berarti kan dari saya gurunya. Jadi saya di sini itu sebagai koordinator kegiatan keagamaan di sekolah ini. Contohnya bagaimana saya menggerakkan wali murid ataupun bahkan guru di sekolah ini. Nah, salah satunya yaitu dengan ke tahun ajaran baru ini ada sebuah program. Nah, programnya apa? Kalau programnya adalah Al-Qomar. Nah, dalam Al-Qomar ini itu saya tidak hanya menggerakkan murid, tapi ya Bapak Ibu guru juga ikut serta, kemudian orang tua, bahkan pokoknya semuanya itu saling saya menggerakkan dan saya juga ikut bergerak juga. Nah, dalam program Al-Qomar ini saya sebagai koordinatornya. Al-Qomar itu apa itu? Al-Qomar itu sebagai ayo lafadzkan qiraah juz amma bersama. Jadi tugasnya apa? Saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu guru juga, ben Bapak Ibu guru ben iso ngaji bareng. Nah, itu juga penting juga, tidak hanya muridnya. Nah, jadi saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Caranya bagaimana? Caranya Al-Qomar itu dilaksanakan setiap pulang sekolah. Mau pulang sekolah 15 menit sebelumnya itu anak-anak membaca bersama. Kemudian setiap 1 minggu sekali nanti anak-anak menyetorkan kepada Bapak Ibu guru. Nah, menyetorkan Bapak Ibu guru itu tidak semuanya, tetapi ada 3 Bapak Ibu guru, yaitu saya sendiri, kemudian Bu Nurul, kemudian Pak Nova, itu yang merupakan koordinator per kelas. Kelas 1, 2 Bu Nurul, kelas 3, 4 Pak Nova, kelas 5, 6 saya. Kemudian wali murid juga berperan sekali, yaitu wali murid kemarin kita melakukan
mengajak anak-anak, khususnya anak laki-laki yang sholat Jumat itu anak laki-laki, itu melaksanakan sholat Jumat dengan cara anak-anak melakukan sholat Jumat di masjid terdekat, kemudian mengisi kartu kendalinya yang berupa ada tema khotbahnya, ada tanda tangan orang tuanya, agar apa? Orang tua juga mengetahui si anak tersebut, oh iya anakku sholat Jumat, berarti wes melakukan sholat wajib. Nah, itu orang tua biar bisa mengetahui kondisi anak juga, apa saja kegiatan di sekolah seperti itu. Seperti itu, Bu Nur, apakah ada tambahan? Terima kasih Bu Nafa. Jadi dari yang panjenengan sampaikan tadi tentang budaya positif, tadi ada Alkomar, juga ada kartu kendali sholat Jumat. Semoga nanti budaya program-program yang mengarah ke budaya positif ini memang menjadi budaya bagi SD Negeri Ngetok 01. Terus ada kan konsekuensi dari kartu kendali sholat Jumat. Saya tertarik bagaimana ketika murid tersebut tidak dapat mengikuti sholat Jumat itu nanti bagaimana dibiarkan atau diapakan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nur. Nah, konsekuensi ketika anak kok tidak melaksanakan sholat Jumat, nah biasanya kartu di hari Sabtu itu nanti saya ambil terlebih dahulu Bu. Jadi saya mengecek setiap anak yang tidak mengikuti sholat Jumat. Jadi yang tidak mengikuti sholat Jumat pasti akan memiliki hadiah tersendiri. Kalau saya itu bilangnya hadiah, bukan hukuman, hadiah. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya biasanya saya lakukan di hari Senin setelah upacara. Jadi ada hadiahnya apa? Misalnya satu hari tidak melakukan sholat Jumat, berarti hadiahnya bisa menulis sholawat nariyah biasanya dan menghafalkan sholawat nariyah seperti itu. Jadi pasti setiap ada program itu juga ada konsekuensinya. Setiap anak itu ada konsekuensinya. Agar anak apa? Agar anak memiliki tanggung jawab, dikasih tanggung jawab bu guru seperti ini. Dan itu tidak hanya tanggung jawab juga, itu termasuk kewajiban anak-anak. Biar saya juga mengajarkan anak-anak bahwa sholat Jumat itu wajib loh, Cak. Jangan sampai ditinggalkan. Kalau tadi sudah cukup jelas untuk kartu kendali sholat Jumat yang berkaitan dengan sholat Jumat, selanjutnya kaitannya tadi Bu dengan Alkomar. Alkomar yang jenengan paparkan memang luar biasa sekali, di mana itu tadi menggerakkan tidak hanya dari jenengan sendiri, tapi dari guru-gurunya juga ikut tergerak untuk melaksanakannya. Jadi konsepnya malah bukan jenengan ya nanti yang langsung ke Alkomarnya ini, tetapi ke gurunya dulu, baru kemudian ke anak seperti itu. Nah terus endingnya atau teknisnya, apakah nanti di setiap kelas itu sama atau bagaimana tentang Alkomar ini mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Nafa. Oke, teknisnya nanti setelah anak-anak sudah menghafal, semua tersebut, nanti saya di akhir tahun nanti ada sebuah tes. Tesnya seperti apa? Nanti ada misalnya menghafalkan surah atau pada saat perpisahan itu insya Allah nanti saya ditampilkan anak-anak maju ke depan biar orang tua itu mengetahui, oh anak saya sudah hafal loh juz 30, padahal saya tidak bisa. Orang tuanya kan bangga ditampilkan di depan, kemudian dipanggil satu-satu mengambil undian. Nah, nanti itu mengambil undian, jadi anak itu maju di depan panggung, dilihat semua orang tua mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 output dari menghafal atau membaca bersama-sama program Alkomar itu nanti pada saat sebelum ujian itu kita juga ada store hafalan, kemudian pada saat perpisahan pun juga akan ditampilkan. Oke, dari pemahaman yang saya tangkap dari penjelasan jenengan, berarti intinya nanti dari Alkomar itu ke tahfidz gitu ya Bu? Iya betul sekali. Tahfidz, tapi
6 tahun setengah. Oke. Semoga nanti program Alkomar ini dapat berjalan sesuai dengan yang jenengan harapkan. Amin. Terima kasih. Sabar Kak Nova. Apakah ada pertanyaan lagi? Tanya Bu. Aduh. Tisuk. Tes. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya bukan Nilai Yusriani dari SD Ngetok Guru kelas 1, panggilannya Bu Yus. Saya mau bertanya, Alkomar itu sangat luar biasa, program yang sangat benar-benar luar biasa. Semoga saja memang bisa membumi di SD Negeri Ngetok 01. Yang saya tanyakan itu gini Bu, kalau murid tidak bisa diajari oleh guru, kalau guru sendiri tidak bisa yang mengajarkan, ini siapa? Apa perlu private atau bagaimana ya Bu ya? Ini saya bingung ini Bu. Ini saya kalau bu gurunya yang tidak bisa, ini terus bu gurunya belajarnya dengan bu guru siapa tutornya? Gitu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Yus atas pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Curhat ya Bu Yus. Gini Bu Yus, nah ini adalah gunanya komunitas belajar kita, yaitu Reswara Nawasena Bu Yus. Jadi biasanya saat setelah Bapak Ibu guru istirahat, biasanya kan kita kan ngobrol, sharing, komunitas belajar tadi. Kita bisa melakukan, misalnya Bu Nafa, saya kok tidak bisa surah ini, misalnya, ya saya bantu, insya Allah saya bantu Bu, tidak sampai saya menjerumuskan itu tidak. Saya bantu misalnya, Bu surah Al-Falaq aku wale-wale ini kepiye. Nah nanti saya ada cara tersendiri untuk biar Bu Yus lebih bisa menghafal, kemudian bisa ditularkan kepada anak-anak. Tidak hanya tugasnya guru agama, semua umat yang beragama Islam kita harus bisa seenggaknya kita membaca, menghafal surah-surah pendek seperti itu Bu Yus. Berarti Bu Yus sama saya harus aktif di komunitas belajar. Oke Bu Yus? Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Sama-sama Bu Yus. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu guru? Pak An mau tanya? monggo Pak. Ngajar-ngaji jenderal Pak Nova. Atau Bu Riswa mau tanya? Oh tidak ada. Kalau sudah tidak ada, saya tutup ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dari Sumberjo. Barang mungkin. Sumberjo. Bapak Sumberjo. Begitu. Betul kata saya. Itu saja ya Bapak Ibu guru, saya tutup. Bila saya memiliki kesalahan baik perbuatan ataupun perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Une Satu Fauzia, pemaparan materinya sangat jelas dan sangat bagus dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru dalam mendidik siswi di SD Negeri 01. Menuju acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu guru acara pada siang hari ini. Dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatian Bapak Ibu guru semua, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halilatun Niswa. Saya merupakan guru mapel di SD Negeri Ngetok 01. Setelah saya kemarin mengikuti diseminasi tentang budaya positif dengan CGP Ibu Une Satu Fauzia, saya mendapatkan banyak manfaat dan berdampak positif. Misalnya dengan adanya budaya positif sekolah, kita bisa menerapkan di sekolah sehingga sekolah ini menjadi lebih maju dan dapat meningkatkan
bernalartistis siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.